Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu guru hebat? Pada video kali ini saya akan coba untuk membahas soal PCK untuk persiapan UKP PPG tahun 2025 sesuai dengan kisi-kisi terbaru. Langsung saja soal nomor 1. Dalam sebuah pembelajaran bahasa Indonesia, guru menggunakan model discovery learning untuk mengajarkan teks eksplanasi kepada siswa kelas 9 SMP. Setelah memberikan contoh teks, guru meminta siswa untuk mengidentifikasi struktur teks tersebut secara mandiri. Manakah strategi yang paling tepat untuk diimplementasikan agar siswa dapat lebih memahami struktur teks eksplanasi? A. Memberikan penjelasan rinci tentang struktur teks di awal pembelajaran. B. Memfasilitasi diskusi kelompok kecil untuk membahas temuan siswa. C. Memberikan tes formatif di akhir pembelajaran untuk mengukur pemahaman siswa. D. Menyediakan contoh teks lain yang lebih sederhana untuk dianalisis secara individu. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 yaitu B. Memfasilitasi diskusi kelompok kecil untuk membahas temuan siswa. Untuk pembahasannya, hal ini sejalan dengan model discovery learning yang menekankan penemuan konsep secara mandiri. Diskusi kelompok membantu siswa mengklarifikasi pemahaman, bertukar ide, dan memperkuat pemahaman melalui interaksi dengan guru sebagai fasilitator. Soal selanjutnya nomor 2. Seorang guru bahasa Indonesia di SMA merancang pembelajaran menggunakan Project Based Learning atau PJBL dengan topik membuat media promosi berbasis teks iklan. Guru mengharapkan siswa dapat menguasai keterampilan menulis dan berpikir kritis. Langkah manakah yang paling sesuai untuk memulai proyek tersebut? A. Memberikan contoh media promosi dan meminta siswa menirunya. B. Mengidentifikasi masalah yang relevan untuk dikembangkan menjadi sebuah proyek. C. Membagikan rubrik penilaian sebelum proyek dimulai. D. Menjelaskan struktur teks iklan secara mendetail kepada siswa. Jawaban untuk soal nomor 2 yaitu B. Mengidentifikasi masalah yang relevan untuk dikembangkan menjadi sebuah proyek. Untuk pembahasannya, dalam pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, langkah awal yang penting adalah mengidentifikasi masalah atau tantangan nyata yang relevan dengan kehidupan siswa. Tujuannya adalah memicu rasa ingin tahu, kemudian keterlibatan aktif, dan mendorong siswa untuk berpikir kritis dalam mencari solusi. Selanjutnya soal nomor 3. Dalam pembelajaran teks narasi di kelas 7 SMP, guru menggunakan Flip Classroom, di mana siswa belajar mandiri melalui video pembelajaran di rumah dan berdiskusi di kelas. Apa yang harus dilakukan guru untuk memastikan siswa benar-benar memahami materi yang dipelajari di rumah? A. Mengadakan kuis sebelum diskusi di kelas dimulai. B. Meminta siswa membuat rangkuman materi dari video. C. Memberikan tugas tambahan sebagai ulangan di rumah. Dan D. Mengulang kembali materi di kelas sebelum memulai diskusi. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 yaitu A. Mengadakan kuis sebelum diskusi di kelas dimulai. Untuk pembahasannya, dalam model Flip Classroom, siswa mempelajari materi di rumah agar waktu di kelas bisa digunakan untuk aktivitas yang lebih mendalam seperti diskusi dan penerapan.
Mengadakan kuis di awal kelas adalah cara efektif untuk mengukur pemahaman awal siswa, memastikan mereka benar-benar menyimak materi, dan membantu guru mengidentifikasi bagian yang perlu dibahas lebih lanjut saat diskusi. Selanjutnya soal nomor 4. Pada pembelajaran analisis teks debat di SMA, guru menggunakan metode Sokratis Seminar untuk mendorong siswa berpikir kritis dan berdiskusi secara mendalam. Manakah dari pilihan berikut yang merupakan peran utama guru dalam metode ini? A. Memberikan jawaban yang benar setelah diskusi berlangsung. B. Mengarahkan siswa untuk fokus pada argumen yang kuat. C. Menilai partisipasi siswa dalam diskusi secara objektif. D. Menyediakan teks debat tambahan sebagai referensi. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 yaitu B. Mengarahkan siswa untuk fokus pada argumen yang kuat. Untuk pembahasannya, dalam metode Sokratis Seminar, peran utama guru adalah sebagai fasilitator, bukan pemberi jawaban. Guru membantu siswa berpikir kritis dengan mengajukan pertanyaan pemicu, mengarahkan fokus pada kualitas argumen, dan memastikan diskusi tetap mendalam dan relevan. Soal selanjutnya nomor 5. Guru Bahasa Indonesia kelas 8 SMP ingin mengintegrasikan keterampilan abad 21 dalam pembelajaran teks laporan hasil observasi. Manakah dari berikut ini yang paling tepat untuk diterapkan? A. Menggunakan aplikasi digital untuk membuat laporan. B. Memberikan contoh laporan yang sudah jadi untuk dianalisis. C. Melibatkan siswa dalam pengamatan langsung di lapangan. Dan D. Menyediakan rubrik penilaian dengan kriteria yang jelas. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 yaitu A. Menggunakan aplikasi digital untuk membuat laporan. Untuk pembahasannya, integrasi keterampilan abad 21 mencakup penguasaan teknologi, kolaborasi, kreativitas, dan komunikasi. Dengan menggunakan aplikasi digital, siswa dilatih untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menyusun laporan, serta mengembangkan literasi digital yang sangat penting di era modern. Soal selanjutnya nomor 6. Guru Bahasa Indonesia di SMA menggunakan literatur circles untuk membahas novel sastra modern. Dalam kelompok, siswa mendiskusikan peran tokoh, alur cerita, dan tema. Apa yang sebaiknya dilakukan guru untuk mendukung pembelajaran yang mendalam? A. Menyediakan pertanyaan pemandu untuk setiap kelompok. B. Mengadakan tes komprehensif setelah diskusi. C. Memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih novel. Dan D. Meminta siswa membuat laporan tertulis setelah diskusi. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 yaitu A. Menyediakan pertanyaan pemandu untuk setiap kelompok. Untuk pembahasannya, dalam literatur circles, siswa berdiskusi secara kolaboratif untuk menganalisis karya sastra. Agar diskusi berjalan mendalam dan terarah, guru sebaiknya menyediakan pertanyaan pemandu yang mendorong pemikiran kritis dan analisis seperti tentang karakter, konflik, tema, dan makna teks. Selanjutnya soal nomor 7. Seorang guru SMP ingin mengajarkan keterampilan menulis teks prosedur melalui game-based learning. Bagaimana guru dapat memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai? A. Memilih permainan yang sesuai dengan materi teks prosedur. B.
memberikan penjelasan tentang struktur teks prosedur sebelum bermain. C. Mengadakan refleksi setelah bermain untuk menganalisis proses belajar. Dan D. Menyediakan panduan tertulis yang mendetail tentang cara bermain. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 yaitu C. Mengadakan refleksi setelah bermain untuk menganalisis proses belajar. Untuk pembahasannya, dalam game-based learning, kegiatan bermain dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Agar siswa benar-benar memahami teks prosedur, guru perlu mengadakan refleksi setelah bermain. Refleksi membantu siswa menghubungkan pengalaman bermain dengan konsep yang dipelajari, seperti struktur dan fungsi teks prosedur, serta mengevaluasi proses dan hasil belajarnya. Soal selanjutnya nomor 8. Guru Bahasa Indonesia SMA menggunakan pendekatan inquiry based learning untuk mengajarkan retorika dalam pidato. Apa langkah pertama yang sebaiknya diambil guru untuk memulai pembelajaran ini? A. Menyajikan contoh pidato terkenal untuk dianalisis. B. Mengajukan pertanyaan kunci yang menantang siswa. C. Menyusun kerangka pidato bersama-sama di kelas. Dan D. Memberikan teori retorika sebagai bekal awal. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 yaitu C. Mengajukan pertanyaan kunci yang menantang siswa. Untuk pembahasannya, dalam inquiry based learning, pembelajaran dimulai dengan pertanyaan pemicu yang merangsang rasa ingin tahu dan mendorong eksplorasi mendalam. Dengan mengajukan pertanyaan kunci seperti apa yang membuat sebuah pidato mampu mempengaruhi pendengar, guru mengajak siswa berpikir kritis dan menyelidiki konsep retorika secara aktif. Soal selanjutnya nomor 9. Dalam mengajarkan materi puisi di kelas 9 SMP, guru menggunakan media digital berupa video yang berisi pembacaan puisi oleh penyair terkenal. Bagaimana cara terbaik untuk mengevaluasi pemahaman siswa terhadap materi ini? A. Meminta siswa menulis puisi dengan gaya serupa. B. Mengadakan diskusi tentang tema dan gaya penyampaian dalam video. C. Memberikan tugas menganalisis makna puisi yang dibacakan. Dan D. Mengadakan tes pilihan ganda tentang isi puisi. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 yaitu C. Memberikan tugas menganalisis makna puisi yang dibacakan. Untuk pembahasannya, evaluasi pemahaman terhadap puisi sebaiknya menekankan analisis makna, bukan sekedar mengingat isi. Dengan menganalisis makna puisi yang dibacakan, siswa menunjukkan pemahaman terhadap isi, gaya bahasa, tema, dan pesan puisi sesuai dengan tujuan pembelajaran sastra. Soal selanjutnya nomor 10. Guru Bahasa Indonesia di SMA ingin mengembangkan keterampilan literasi informasi siswa melalui proyek penelitian sederhana. Media apa yang paling efektif digunakan untuk mendukung keterampilan ini? A. Pustaka digital dengan akses ke jurnal dan artikel ilmiah. B. Buku teks yang berisi panduan langkah-langkah penelitian. C. Video tutorial tentang cara melakukan penelitian. Dan D. Poster yang menggambarkan proses penelitian. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 yaitu A. Pustaka digital dengan akses ke jurnal dan artikel ilmiah. Untuk pembahasannya, untuk mengembangkan keterampilan literasi informasi, siswa perlu terbiasa mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dari sumber yang kredibel.
Pustaka digital dengan jurnal dan artikel ilmiah menyediakan bahan yang aktual, otentik, dan beragam yang sangat mendukung proses penelitian dan pengambilan keputusan berbasis data. Soal selanjutnya nomor 11. Guru SMP ingin menggunakan metode role play untuk mengajarkan materi wawancara. Apa tantangan utama yang harus diperhatikan dalam penerapan metode ini? A. Kesulitan siswa dalam memahami peran yang diberikan. B. Kurangnya waktu untuk mengevaluasi setiap peran siswa. C. Ketidakmampuan siswa menghafal naskah wawancara. Dan D. Keterbatasan alat dan sumber daya pendukung. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 yaitu A. Kesulitan siswa dalam memahami peran yang diberikan. Untuk pembahasannya, dalam metode role play, keberhasilan pembelajaran sangat bergantung pada kemampuan siswa memahami dan memainkan peran secara tepat. Tantangan utama biasanya muncul ketika siswa kurang memahami konteks atau karakter peran, sehingga mereka kesulitan mengekspresikan diri secara natural dan sesuai tujuan pembelajaran. Selanjutnya soal nomor 12. Dalam pembelajaran kritik sastra di SMA, guru memilih untuk menggunakan metode problem based learning atau PBL. Apa yang perlu diperhatikan guru agar pembelajaran ini efektif? A. Menyediakan masalah yang realistis dan relevan dengan kehidupan siswa. B. Menyusun modul pembelajaran yang lengkap dan terstruktur. C. Memastikan bahwa semua siswa memiliki latar belakang teori kritik sastra. D. Memberikan solusi masalah di akhir pembelajaran sebagai contoh. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 yaitu A. Menyediakan masalah yang realistis dan relevan dengan kehidupan siswa. Untuk pembahasannya, dalam problem based learning atau PBL, keberhasilan pembelajaran sangat bergantung pada pemilihan masalah yang otentik, menantang, dan relevan dengan kehidupan siswa. Masalah yang realistis akan mendorong siswa berpikir kritis, menganalisis, dan mencari solusi secara mandiri maupun kolaboratif sesuai dengan prinsip PBL. Soal selanjutnya nomor 13. Guru bahasa Indonesia di SMP ingin mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa melalui analisis wacana berita. Media apa yang paling tepat digunakan untuk mendukung tujuan ini? A. Artikel berita dari berbagai sumber terpercaya. B. Video berita yang diambil dari acara televisi. C. Poster yang menjelaskan struktur berita. Dan D. Buku teks yang membahas teori analisis wacana. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 yaitu A. Artikel berita dari berbagai sumber terpercaya. Untuk pembahasannya, untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis melalui analisis wacana berita, siswa perlu membandingkan isi, sudut pandang, dan bahasa dari berbagai sumber berita. Artikel dari berbagai sumber terpercaya memungkinkan siswa mengevaluasi keakuratan informasi, bias, dan tujuan komunikasi yang merupakan inti dari berpikir kritis dalam konteks literasi media. Soal selanjutnya nomor 14. Seorang guru SMA menggunakan blended learning dalam pembelajaran teks eksposisi. Apa yang harus dilakukan guru untuk memastikan integrasi pembelajaran daring dan luring berjalan efektif? A. Menyediakan materi yang sama di kedua format pembelajaran. B. Memantau aktivitas siswa baik dalam daring maupun luring secara konsisten. C. Mengadakan ujian di akhir setiap sesi pembelajaran. Dan D. Memberikan penilaian lebih pada aktivitas luring karena lebih interaktif. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 yaitu B. Memantau aktivitas siswa baik dalam daring maupun luring secara konsisten.
Untuk pembahasannya, dalam blended learning, keberhasilan pembelajaran bergantung pada keterpaduan antara pembelajaran daring dan luring. Guru perlu memantau keterlibatan dan pemahaman siswa di kedua format secara konsisten agar tidak ada kesenjangan dalam proses belajar. Dengan pemantauan yang aktif, guru bisa memberikan umpan balik, dukungan, dan penyesuaian strategi bila diperlukan, sehingga integrasi kedua bentuk pembelajaran berjalan efektif dan seimbang. Soal selanjutnya nomor 15. Dalam pembelajaran teks argumentasi di kelas 8 SMP, guru memilih untuk menggunakan pendekatan collaborative learning. Bagaimana guru dapat memastikan bahwa setiap siswa berkontribusi secara merata dalam diskusi? A. Menunjuk ketua kelompok untuk mengawasi jalannya diskusi. B. Memberikan penilaian kelompok yang sama untuk semua anggota. C. Mengadakan refleksi individu setelah diskusi berlangsung. Dan D. Memfasilitasi dengan peran dan tugas yang jelas untuk setiap anggota. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 yaitu D. Memfasilitasi dengan peran dan tugas yang jelas untuk setiap anggota. Untuk pembahasannya, dalam collaborative learning penting bagi guru untuk memastikan setiap siswa aktif berkontribusi. Cara paling efektif adalah dengan membagi peran dan tugas secara jelas seperti penulis, penyaji, penanya, atau pencatat. Ini membantu mencegah dominasi satu siswa dan mendorong partisipasi merata sehingga diskusi menjadi lebih adil, terarah, dan produktif. Sekian video kali ini, sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.